Bayangkan, seorang wanita cantik yang punya segalanya, kekayaan berlimpah, restoran mewah di pusat kota, wajah rupawan yang membuat banyak pria bertekuk lutut. Namun di balik semua itu, ia hanyalah seorang janda yang merasa kesepian, yang setiap malam pulang ke rumah besar tanpa ada seorang pun yang menemaninya. Di sisi lain, ada seorang pria sederhana. Pekerjaannya hanya menyapu jalanan dengan baju lusuh dan senyum polos. Tak pernah terbayang, hidup keduanya yang bagai langit dan bumi akan dipertemukan oleh takdir. Ketika banyak lelaki kaya mencoba merebut hati sang janda dengan janji manis dan harta melimpah, justru seorang tukang sapu yang tak punya apa-apa mampu membuatnya merasa dihargai dan dimengerti. Inilah kisah nyata yang akan mengguncangkan hati Anda tentang seorang janda kaya raya pemilik restoran mewah yang menemukan ketulusan sejati dari seorang tukang sapu polos. Kisah penuh air mata, cinta, dan keberanian melawan pandangan dunia. Jangan lewatkan, karena cerita ini akan membuat Anda percaya bahwa cinta sejati tak pernah memandang harta ataupun status sosial. Halo sahabat Kisah Luna, selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita mulai cerita hari ini, jangan lupa tuliskan kota asal Anda di kolom komentar sebagai bentuk dukungan untuk channel Kisah Luna agar terus semangat menyajikan kisah-kisah nyata penuh makna. Mari kita simak bersama sebuah kisah dramatis tersebut. Maya adalah seorang wanita berusia 35 tahun yang namanya sudah dikenal luas di kota tempat ia tinggal. Ia bukan hanya dikenal sebagai janda cantik, melainkan juga sebagai pemilik salah satu restoran mewah paling bergengsi di pusat kota. Restoran itu berdiri megah dengan desain modern yang elegan, lampu kristal bergelantungan di langit-langit, aroma masakan khas internasional bercampur dengan cita rasa tradisional, dan lantunan musik lembut yang membuat siapa saja betah berlama-lama di dalamnya. Sejak suaminya meninggal 3 tahun lalu, Maya memikul tanggung jawab besar untuk melanjutkan bisnis restoran yang awalnya ia rintis bersama mendiang suaminya. Banyak orang meragukan kemampuannya pada saat itu. Seorang wanita, apalagi seorang janda, apakah mampu mengelola bisnis sebesar itu? Begitu cibiran yang sering ia dengar. Namun Maya membuktikan bahwa ia bisa. Dengan kerja keras, kecerdasan dan tekad yang kuat, restoran itu tidak hanya bertahan, tapi semakin berkembang pesat. Setiap harinya restoran Maya dipenuhi tamu-tamu dari kalangan atas, para pejabat, pengusaha, bahkan selebritas lokal sering datang untuk mencicipi hidangan mewah yang tersaji. Nama restoran Arunika menjadi simbol kemewahan dan prestis di kota tersebut. Banyak yang iri, banyak pula yang kagum. Namun di balik segala gemerlap itu, hanya Maya yang tahu apa yang sebenarnya ia rasakan. Kesepian yang begitu dalam. Maya tinggal sendirian di rumah megah peninggalan suaminya. Rumah dengan pilar tinggi, taman yang luas, kolam renang berkilauan, dan ruangan-ruangan besar yang selalu tampak terlalu sunyi. Setiap kali Maya melangkah masuk ke rumah itu setelah seharian sibuk di restoran, yang menyambutnya hanyalah hening dan bayangan lampu-lampu kristal. Tidak ada suara tawa, tidak ada percakapan hangat, dan tidak ada seseorang yang menunggunya dengan penuh kasih. Semua yang ia miliki terasa hambar, bagaikan hidangan mewah yang kehilangan bumbu utamanya. Meskipun banyak pria kaya mencoba mendekatinya, Maya tahu bahwa sebagian besar dari mereka tidak benar-benar mencintainya. Mereka hanya melihat penampilannya yang memesona dan harta kekayaannya yang melimpah. Maya bisa membaca tatapan mata mereka. Mata yang lebih berbinar saat melihat mobil mewahnya atau restoran berkelasnya daripada saat menatap dirinya. Malam-malam Maya sering dihabiskan dengan termenung di balkon lantai 2 rumahnya. Dari sana, ia bisa melihat gemerlap lampu kota yang tak pernah padam. Orang-orang di luar sana mungkin berpikir hidupnya sempurna, penuh kebahagiaan dan kemewahan. Namun, hanya Maya yang tahu bahwa hatinya rapuh, kosong, dan merindukan sesuatu yang sederhana, dipahami dan dicintai tanpa syarat. Kenangan tentang suaminya sering kembali menghantui. Suaminya, Arman, adalah pria yang baik hati dan penuh perhatian.
Mereka dulu merintis restoran Arunika bersama-sama dari nol. Arman lah yang selalu memberikan semangat, yang membuat Maya merasa kuat. Namun, takdir berkata lain. Arman pergi terlalu cepat karena sakit keras, meninggalkan Maya sendirian dengan segudang tanggung jawab. Sejak saat itu, meski ia tampak tegar di depan semua orang, sebenarnya Maya berjuang keras menahan air mata setiap malam. Kehidupan Maya semakin kompleks ketika statusnya sebagai janda kaya raya menjadi bahan pembicaraan banyak orang. Ada yang kagum, ada yang iri, ada pula yang memandang sinis. Tak jarang gosip beredar bahwa Maya pasti akan segera menikah lagi dengan pria kaya lainnya. Namun, Maya hanya tersenyum pahit setiap kali mendengar itu. Hatinya tidak butuh harta tambahan, tidak butuh status lebih tinggi. Yang ia butuhkan hanyalah seseorang yang benar-benar mau mendengar ceritanya, memahami kesedihannya, dan melihat dirinya sebagai manusia biasa, bukan sebagai wanita cantik kaya raya, pemilik restoran mewah. Meski restoran Arunika selalu ramai, Maya sering merasa asing di tengah keramaian itu. Ia duduk di meja VIP, ditemani musik lembut dan lampu indah, tapi pikirannya melayang jauh. Melihat para pasangan tertawa bersama, keluarga yang hangat makan malam, ia merasa iri. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku bisa merasakan kebahagiaan sederhana itu lagi? Karyawan restoran memandang Maya dengan penuh hormat, bahkan sedikit takut. Ia memang dikenal tegas dan disiplin. Namun sebenarnya, ketegasan itu hanyalah topeng untuk menutupi hatinya yang rapuh. Kadang ia ingin berbicara leluasa dengan mereka, tertawa bersama, atau curhat tentang perasaannya. Tapi ia tahu batasannya sebagai pemilik, sehingga jarak itu tetap terjaga. Hidup Maya seolah berjalan dalam dua sisi. Di siang hari ia adalah wanita kuat, pemilik restoran mewah, dihormati dan dikagumi. Namun di malam hari, ia hanyalah seorang wanita kesepian, yang merindukan pelukan hangat dan kehadiran seseorang yang tulus. Dan tanpa disadarinya, jawaban dari segala kerinduan itu akan hadir dengan cara yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bukan dari pria kaya raya, bukan dari pengusaha sukses, bukan pula dari lelaki yang menawarkan janji muluk, melainkan dari seorang pria sederhana, tukang sapu jalanan yang selalu tersenyum tulus, meski hidup dalam kekurangan. Pertemuan itu masih jauh di depan, tapi takdir sudah menyiapkan jalan. Dan disinilah perjalanan luar biasa Maya akan dimulai. Pagi itu seperti biasa, jalanan kota mulai ramai. Deru kendaraan, pedagang kaki lima yang membuka lapak, dan aroma kopi dari warung pinggir jalan berpadu menjadi harmoni khas pagi hari. Di tengah hiruk-pikuk itu, tampak seorang pria berusia 45 tahun dengan seragam lusuh berwarna oranye pudar, membawa sapu lidi panjang dan gerobak kecil yang catnya sudah terkelupas. Dialah Ranto, tukang sapu jalanan yang sudah bertahun-tahun bekerja untuk menjaga kebersihan kota. Ranto bukanlah pria yang gagah atau tampan. Wajahnya legam terbakar matahari, keriput mulai tampak di sudut mata, rambutnya sebagian sudah memutih, dan bajunya sering basah oleh keringat. Namun ada satu hal yang membuat orang yang mengenalnya tak bisa tidak menghargainya, senyumnya yang selalu tulus. Setiap pagi sebelum matahari benar-benar meninggi, Ranto sudah mulai menyapu jalanan di sekitar pusat kota. Dengan gerakan sabar, ia membersihkan dedaunan kering, sampah plastik yang berserakan, bahkan sisa makanan yang ditinggalkan pejalan kaki. Tak jarang, ia mendapat cibiran atau tatapan merendahkan dari orang-orang yang lewat. Ada yang sengaja menghindar agar tidak berdekatan dengannya, ada pula yang pura-pura tidak melihat, seolah keberadaannya tidak penting. Namun, Ranto tidak pernah marah. Ia selalu menanggapi semua itu dengan tenang. Kalau bukan saya yang bersihkan, siapa lagi? Kota ini juga rumah kita bersama. Begitu ucapnya dalam hati. Baginya, pekerjaan ini adalah bentuk pengabdian, meskipun hanya sebagai tukang sapu jalanan.
Rantau tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Rumah itu berdinding papan, atapnya seng yang mulai berkarat, dan hanya memiliki 2 ruangan kecil. Di rumah itu, ia hidup bersama ibunya yang sudah renta berusia hampir 70 tahun. Ibunya sering sakit-sakitan dan Rantau merawatnya seorang diri. Gajinya sebagai tukang sapu sebagian besar habis untuk membeli obat-obatan dan kebutuhan sehari-hari. Ia tidak pernah mengeluh meski hidupnya pas-pasan. Baginya, merawat ibunya adalah kebanggaan terbesar yang ia miliki. Rantau pernah menikah muda, tetapi rumah tangganya kandas. Istrinya memilih pergi meninggalkannya karena merasa tidak tahan hidup dalam kesederhanaan. Sejak saat itu, Rantau tidak lagi memikirkan soal pernikahan. Hatinya sudah cukup terluka, dan ia hanya ingin menjalani hidup sederhana bersama ibunya. Namun luka itu membuat Rantau semakin bijak. Ia belajar bahwa cinta sejati bukan tentang harta, melainkan tentang kesetiaan dan ketulusan. Setiap kali berangkat kerja, Rantau melewati sebuah restoran mewah bernama Arunika. Ia sering berhenti sejenak, bukan untuk masuk atau menikmati hidangan, melainkan hanya untuk mengagumi bangunan indah itu. Dari luar, ia bisa melihat lampu-lampu kristal berkilau, deretan mobil mewah yang parkir, serta orang-orang berpakaian rapi keluar masuk restoran. Di dalam hatinya, ia berbisik, andai saja aku bisa masuk ke sana. Bukan untuk makan, tapi sekadar duduk menikmati suasana. Namun ia sadar, tempat itu bukan untuk orang sepertinya. Meski begitu, ada satu hal yang membuat langkahnya selalu melambat ketika melewati restoran itu. Sosok Maya, pemilik restoran. Bagi Rantau, Maya adalah wanita yang berbeda dari kebanyakan orang kaya yang pernah ia lihat. Maya sering berdiri di depan restoran, menyapa tamu-tamu dengan senyum anggun. Terkadang tatapan Maya melayang kosong ke jalanan, seolah sedang mencari sesuatu. Dan setiap kali Rantau lewat, ia selalu memberanikan diri untuk menyapa dengan suara lantang, namun sopan. "Selamat pagi, Bu Maya," ucapnya dengan senyum sederhana. Yang mengejutkan, Maya selalu membalas sapaan itu dengan senyum tulus, bukan tatapan merendahkan seperti orang lain. Bagi Rantau, hal kecil itu sudah membuat hatinya hangat. Ia merasa dihargai, meski dirinya hanyalah seorang tukang sapu jalanan. Hari demi hari, interaksi kecil itu terus berulang. Rantau menyapu jalan, Maya berdiri di depan restoran, lalu keduanya bertukar senyum dan sapaan singkat. Tidak ada yang istimewa di mata orang lain, tapi bagi Rantau, itu adalah momen yang berharga. Dan tanpa disadari, bagi Maya pun, sapaan tulus Rantau berbeda dari sapaan pria-pria lain yang mencoba mendekatinya dengan pujian berlebihan. Suatu pagi, hujan turun deras. Rantau tetap bekerja, tubuhnya basah kuyup, namun ia terus menyapu agar jalanan tidak tersumbat oleh sampah. Saat itulah Maya memperhatikannya dari dalam restoran. Hatinya terenyuh melihat seorang pria sederhana yang tetap bekerja keras tanpa peduli basah kuyup. Ia lalu memanggil salah satu karyawannya. "Tolong panggilkan pria tukang sapu itu, suruh dia masuk sebentar, biar tidak kehujanan." Rantau sempat terkejut saat seorang karyawan restoran menghampirinya. "Pak, Bu Maya memanggil, silahkan masuk sebentar." Dengan ragu-ragu, Rantau mengikuti. Ia merasa canggung melangkah masuk ke restoran mewah itu dengan baju basah kuyup dan sandal lusuh. Para tamu menatapnya heran, beberapa bahkan berbisik-bisik. Namun Maya menyambutnya dengan ramah, tanpa sedikit pun rasa jijik. "Pak, sini duduk dulu, nanti kedinginan kalau terus di luar," kata Maya sambil menyodorkan handuk kecil. Hati Rantau bergetar. Belum pernah ada orang sekaya Maya yang begitu peduli padanya. Ia mengucapkan terima kasih dengan suara lirih, lalu duduk pelan di kursi pojok. Dari situlah percakapan kecil pertama mereka dimulai. "Sudah lama Bapak bekerja sebagai tukang sapu?" tanya Maya sambil tersenyum. "Sudah lebih dari 10 tahun, Bu. Ya, beginilah hidup saya. Tidak banyak yang bisa saya banggakan.
Tapi saya bersyukur masih bisa bekerja, jawab Ranto jujur. Maya menatapnya lekat-lekat. Kata-kata sederhana itu justru membuatnya tersentuh. Ia merasa ada ketulusan yang jarang ia temukan pada pria-pria kaya yang biasa mendekatinya. Dari sana, Maya mulai merasakan sesuatu yang berbeda setiap kali melihat Ranto. Hari-hari berikutnya, Maya semakin sering memperhatikan Ranto. Sementara itu, Ranto pun tanpa sadar menunggu momen singkat ketika bisa bertemu Maya. Meski hanya untuk menyapa, ia tidak pernah bermimpi jauh, tidak pernah berharap lebih. Baginya, cukup bisa membuat Maya tersenyum, itu sudah lebih dari cukup. Namun siapa sangka, dari interaksi sederhana itulah benih-benih kehangatan mulai tumbuh. Dua dunia yang berbeda, kemewahan dan kesederhanaan perlahan-lahan dipertemukan oleh hal kecil yang tampak sepele. Sebuah sapaan tulus dari seorang tukang sapu polos, dan takdir seakan sudah menyiapkan jalan yang lebih besar bagi keduanya. Hari itu langit tampak muram. Awan gelap menggantung di atas kota, angin bertiup kencang dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Maya sedang berdiri di teras depan restorannya, memeriksa aktivitas karyawan yang sibuk mempersiapkan makan siang. Meski ia tampak anggun dengan gaun kerjanya, sebenarnya hatinya sedang gundah. Entah mengapa, pagi itu Maya merasa hampa. Restoran penuh pelanggan, karyawannya patuh, bisnis berjalan lancar. Namun tetap saja ada ruang kosong dalam dirinya yang tak bisa terisi. Tiba-tiba, hujan turun deras. Rintik kecil berubah menjadi guyuran lebat hanya dalam hitungan menit. Orang-orang yang melintas buru-buru mencari tempat berteduh. Beberapa masuk ke toko terdekat, ada yang membuka payung, ada pula yang nekat berlari menembus hujan. Di tengah keramaian itu, Maya melihat sosok yang tak asing baginya. Ranto, tukang sapu polos yang sering menyapanya. Dengan jas hujan tipis yang sudah robek di beberapa bagian, Ranto tetap berusaha menyapu jalanan agar air tidak menggenang dan menyumbat saluran. Tangannya yang kasar terus bekerja, meski tubuhnya kuyup diguyur hujan. Maya terdiam. Hatinya tergerak melihat keteguhan pria sederhana itu. Kenapa dia tidak berteduh saja? Apa pekerjaannya memang lebih penting dari tubuhnya sendiri? Pikir Maya. Saat itulah, ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang jarang ia lakukan pada orang asing. Ia memanggil salah satu pelayan restoran. Tolong panggilkan pria tukang sapu itu. Suruh dia masuk sebentar, biar tidak kehujanan. Pelayan itu pun segera menghampiri Ranto. Pak, Bu Maya memanggil. Silakan masuk restoran. Ranto sempat terperanjat. Ia menunjuk dirinya sendiri, memastikan bahwa benar ia yang dimaksud. Setelah diyakinkan, dengan langkah ragu-ragu, ia masuk ke dalam restoran. Hatinya berdegup kencang. Belum pernah sekalipun ia membayangkan bisa masuk ke tempat semewah itu. Apalagi atas undangan langsung dari pemiliknya. Begitu masuk, Ranto merasa semua mata tertuju padanya. Beberapa tamu menatap sinis, bahkan ada yang berbisik-bisik sambil menutup mulut. Pakaian lusuh dan sandal basahnya jelas kontras dengan jas rapi dan gaun elegan para tamu. Ranto merasa canggung, ingin berbalik keluar, namun suara lembut Maya menghentikan langkahnya. Pak, sini duduk dulu, nanti bisa sakit kalau terus kehujanan, kata Maya sambil menyodehkan handuk kecil. Dengan wajah menunduk, Ranto menerima handuk itu. Tangannya bergetar saat mengucapkan terima kasih. Ia duduk di kursi pojok, mencoba mengecilkan diri agar tidak terlalu diperhatikan. Namun Maya tidak membiarkannya begitu saja. Ia ikut duduk di kursi berseberangan, sesuatu yang membuat banyak orang terkejut. Sudah berapa lama Bapak bekerja sebagai tukang sapu? Tanya Maya membuka percakapan.
Lebih dari 10 tahun, Bu. Dari muda sampai sekarang rambut sudah mulai memutih. Jawab Ranto dengan suara rendah namun jelas. Maya menatapnya penuh perhatian. Jarang ada orang yang bisa menjawab dengan begitu jujur tanpa berusaha menutupi kekurangan. Tidak pernah bosan, Pak. Hujan, panas, tetap harus kerja. Apa tidak berat? Tanya Maya lagi. Ranto tersenyum tipis. Kalau saya bosan, siapa yang akan membersihkan jalan ini, Bu? Kalau saya berhenti, mungkin orang lain akan terganggu oleh sampah. Saya tidak punya harta, tapi saya punya tenaga. Selama masih bisa dipakai untuk berguna, ya saya syukuri. Kata-kata itu sederhana, tapi menancap dalam hati Maya. Ia terdiam sejenak, lalu menunduk. Dalam hatinya ia berkata, mengapa pria ini yang hanya seorang tukang sapu bisa bicara dengan begitu tulus? Sementara banyak pria kaya mendekatiku hanya dengan kata-kata manis penuh kepalsuan. Percakapan itu berlanjut. Maya bertanya tentang keluarga, tentang rumah, bahkan tentang apa yang membuat Ranto tetap semangat menjalani hidup. Ranto bercerita tentang ibunya yang sudah tua dan sering sakit-sakitan, tentang masa mudanya yang pernah gagal dalam pernikahan, dan tentang bagaimana ia belajar menerima takdir dengan lapang dada. Kadang orang meremehkan saya, Bu. Katanya pekerjaan saya hina. Tapi saya selalu bilang, tidak ada pekerjaan yang hina selama kita jujur. Yang hina itu kalau kita merugikan orang lain demi keuntungan sendiri. Ucap Ranto sambil menatap Maya dengan mata yang jernih. Hati Maya semakin bergetar. Ia merasa seperti sedang mendengar sesuatu yang selama ini ia rindukan. Kejujuran tanpa topeng. Pria di hadapannya tidak mencoba menyanjungnya, tidak mencoba mengambil hatinya, apalagi memanfaatkan kekayaannya. Ia hanya bercerita apa adanya, dengan bahasa sederhana, namun penuh makna. Tanpa disadari, waktu berjalan cepat. Hujan di luar sudah mulai reda, namun percakapan itu seakan baru saja dimulai. Maya merasa nyaman, seolah beban di dadanya sedikit terangkat. Sementara Ranto merasa bingung, sekaligus bahagia. Ia tidak pernah menyangka bisa duduk dan berbincang begitu akrab dengan seorang wanita yang selama ini hanya ia lihat dari jauh. Saat Ranto hendak pamit, Maya menahannya sebentar. Pak, kalau lain kali hujan turun lagi, jangan ragu untuk berteduh di sini ya. Anggap saja restoran ini juga rumah Bapak. Ranto tersenyum kaku. Terima kasih Bu Maya, saya tidak tahu harus berkata apa. Bagi saya, itu terlalu berharga. Ia kemudian pergi dengan hati yang campur aduk. Di satu sisi, ia merasa kecil, tapi di sisi lain, hatinya penuh rasa syukur. Ia sadar, mungkin pertemuan ini hanya sekilas, tapi bagi dirinya, itu adalah hadiah besar. Namun bagi Maya, pertemuan itu justru meninggalkan kesan mendalam. Malamnya, saat ia duduk di balkon rumah besar yang sunyi, Maya teringat kembali pada setiap kata-kata Ranto. Ia membandingkannya dengan pria-pria kaya yang selama ini mendekatinya. Mengapa aku merasa lebih dimengerti oleh seorang tukang sapu dibandingkan oleh semua pria terhormat yang pernah hadir di hidupku? Pertanyaan itu terus berputar di benaknya. Ia mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan selama ini. Rasa ingin tahu yang bercampur dengan rasa kagum. Dan dari situlah, bibit kehangatan yang akan mengubah hidup Maya perlahan mulai tumbuh. Sejak hari hujan itu, ada sesuatu yang berubah dalam diri Maya. Ia tak bisa memungkiri bahwa sosok Ranto, pria sederhana dengan seragam lusuh dan tangan kasar, terus terlintas di pikirannya. Malam-malam yang biasanya ia habiskan dalam kesepian, kini dipenuhi kenangan tentang percakapan singkat mereka. Kata-kata Ranto yang jujur dan polos seakan menancap dalam, menembus lapisan kehampaan yang selama ini ia sembunyikan di balik senyum anggun.
Maya sering duduk di meja kerjanya di lantai 2 restoran Arunika, menatap keluar jendela. Dari sana, ia bisa melihat jalanan di depan restoran, tempat rantau biasa bekerja. Setiap kali melihat sosok itu dengan gerobak tuanya, hati Maya berdesir. Kenapa aku jadi menunggu kehadirannya? Bukankah dia hanya seorang tukang sapu jalanan? Batinnya bergolak. Namun sesegera itu pula muncul jawaban dalam dirinya sendiri. Karena dia membuatku merasa ada, bukan sekadar pemilik restoran kaya yang dieluk-elukan orang. Hari-hari berikutnya, interaksi mereka semakin sering terjadi. Setiap pagi, Rantau selalu menyapa Maya dengan senyum sederhana. Bukan sapaan yang dibuat-buat, bukan basa-basi untuk mengambil hati, melainkan sekadar bentuk ketulusan. Dan setiap kali Maya membalasnya, ia merasa ada kehangatan yang menembus dinginnya hatinya. Suatu sore, saat restoran mulai lengang setelah jam makan siang, Maya sengaja keluar dan menghampiri Rantau yang sedang menyapu di trotoar. "Pak Ranto," panggil Maya pelan. Rantau menoleh dengan sedikit terkejut, lalu tersenyum. "Oh, Bu Maya, ada yang bisa saya bantu?" "Tidak, saya hanya ingin ngobrol sebentar, kalau Bapak tidak keberatan," jawab Maya agak canggung. Rantau meletakkan sapunya, lalu berdiri dengan sopan. "Tentu Bu, saya selalu senang bisa bicara dengan orang baik." Mereka lalu duduk di bangku taman kecil di dekat restoran. Maya memulai percakapan dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana. Bagaimana kabar ibunya? Bagaimana pekerjaannya hari ini? Apakah tidak lelah bekerja di bawah terik matahari? Rantau menjawab semuanya dengan ringan, sesekali disertai tawa kecil yang tulus. Di tengah obrolan itu, Maya mendapati dirinya bisa tertawa lepas, sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan. Bersama para pengusaha kaya atau pejabat, ia harus menjaga wibawa dan citra. Namun bersama Rantau, ia bisa menjadi dirinya sendiri, seorang wanita biasa yang hanya ingin didengarkan tanpa dihakimi. "Pak Ranto," kata Maya tiba-tiba, "apa Bapak tidak pernah merasa iri pada orang lain? Orang yang hidupnya lebih mewah, lebih bahagia?" Ranto terdiam sejenak, lalu menatap langit sore. "Dulu mungkin iya, Bu. Tapi sekarang saya sudah belajar. Kalau saya terus iri, saya tidak akan pernah merasa cukup. Hidup sederhana bukan berarti hidup sengsara. Selama saya bisa makan, ibu saya terawat, dan saya bisa tidur dengan tenang tanpa rasa bersalah, itu sudah lebih dari cukup. Kadang yang terlihat mewah di luar, belum tentu bahagia di dalam, kan?" Maya tercekat. Kalimat itu seperti menampar dirinya sendiri. Ia yang punya rumah megah, restoran mewah, dan harta berlimpah justru sering merasa kosong. Sedangkan pria di hadapannya dengan kehidupan sederhana dan penuh keterbatasan bisa merasa damai. Hari demi hari, kebersamaan kecil mereka semakin intens. Maya mulai menyengaja menyiapkan teh hangat atau sekotak makanan untuk Rantau. "Bapak pasti butuh tenaga, jangan sampai kerja tanpa makan," ucapnya setiap kali memberi. Awalnya Rantau menolak karena merasa sungkan, tapi tatapan tulus Maya membuatnya luluh. "Terima kasih Bu Maya, saya tidak tahu harus membalas apa. Saya ini hanya tukang sapu, tapi ibu memperlakukan saya seperti orang penting," kata Rantau suatu kali sambil menunduk. Maya tersenyum lembut. "Justru karena Bapak berbeda, semua orang sibuk melihat siapa saya, apa yang saya punya. Tapi Bapak hanya melihat saya sebagai seorang manusia. Itu yang membuat saya merasa dihargai." Mendengar itu, dada Rantau terasa sesak. Ia tak pernah menyangka seorang wanita sekelas Maya bisa mengatakan hal semacam itu padanya. Hatinya bergetar, tapi ia menahan diri. Ia tahu batasnya, ia sadar perbedaan dunia di antara mereka. Namun di sisi lain, Maya justru semakin yakin bahwa hanya dengan Rantau, ia merasa benar-benar dimengerti. Ia mulai merenung dalam-dalam setiap malam.
Mengapa dirinya bisa begitu nyaman dengan seorang tukang sapu? Mengapa hatinya yang beku perlahan mencair? Suatu malam, Maya duduk di balkon rumahnya memandang bintang-bintang redup. Ia teringat bagaimana Ranto mendengar setiap ucapannya dengan penuh perhatian, tanpa menyela, tanpa memberikan nasihat berlebihan. Bagi Maya, itu sudah cukup. Seseorang yang mau mendengarkan adalah hadiah terindah yang selama ini ia rindukan. Mungkin selama ini aku mencari di tempat yang salah. Aku mencari kebahagiaan pada orang-orang yang hanya melihat harta. Padahal, kebahagiaan sejati ada pada seseorang yang mau melihat hatiku. Seiring waktu, hubungan mereka menjadi perbincangan kecil di sekitar. Beberapa karyawan restoran memperhatikan bahwa Maya sering berbincang dengan Ranto. Bahkan terkadang memanggilnya untuk makan bersama di dapur belakang. Ada yang menganggap itu aneh, ada pula yang memandang sinis. Namun, Maya tidak peduli. Ia tidak ingin lagi hidup dalam bayang-bayang omongan orang. Maya semakin menyadari satu hal. Bersama Ranto, ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa topeng. Ia tidak lagi harus tampil sebagai janda kaya raya yang anggun dan berwibawa. Ia bisa tertawa, menangis, atau bahkan mengeluh tanpa takut dinilai. Dan itulah arti sebenarnya dari rasa dimengerti. Malam itu sebelum tidur, Maya menulis sebuah kalimat di buku harian yang sudah lama tidak ia sentuh. Hari ini aku merasa hidup, bukan karena restoran ramai, bukan karena uangku bertambah, tapi karena ada seseorang yang mendengarkan tanpa menghakimi. Aku merasa dimengerti, dan itu lebih berharga daripada segala harta yang kumiliki. Maya menutup buku itu dengan senyum kecil, lalu berbaring. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia tertidur dengan hati yang hangat, bukan dengan air mata. Dan sejak saat itu, Maya tahu bahwa dirinya mulai menemukan sesuatu yang lebih besar daripada sekedar kekayaan. Ketulusan hati seorang tukang sapu polos. Seiring berjalannya waktu, kedekatan antara Maya dan Ranto semakin terlihat jelas. Maya tidak lagi malu untuk sesekali duduk bersama Ranto di bangku trotoar, menikmati teh hangat di sore hari, atau sekadar berbincang tentang kehidupan. Hal-hal sederhana itu membuat Maya bahagia. Namun, kebahagiaan itu rupanya tak luput dari perhatian banyak orang. Restoran Arunika yang selalu ramai kini menjadi bahan gosip baru. Beberapa karyawan mulai berbisik-bisik setiap kali melihat Maya berbicara akrab dengan Ranto. Aneh sekali ya, Bu Maya yang cantik dan kaya kok bisa akrab dengan tukang sapu jalanan? Iya, apa nggak malu? Orang seperti Ranto mana pantas dekat-dekat dengan beliau? Kalau sampai mereka benar-benar dekat, itu pasti aib besar buat restoran ini. Bisikan-bisikan itu semakin sering terdengar. Bahkan, sebagian pelanggan restoran pun mulai memperhatikan. Ada yang berkomentar sinis dengan nada mengejek. Ada pula yang hanya menatap penuh tanda tanya. Suatu siang, seorang pelanggan wanita kaya yang cukup sering makan di restoran itu sengaja menghampiri Maya. Dengan nada merendahkan, ia berkata, "Bu Maya, saya dengar kabar Anda sering terlihat bersama tukang sapu jalanan. Benarkah?" "Ah, saya kira itu cuma gosip. Sayang sekali, dengan status Anda yang terhormat, masa harus bergaul dengan orang seperti itu?" Maya terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. "Saya bergaul dengan siapapun yang menurut saya baik hati. Status tidak ada hubungannya dengan ketulusan." Wanita itu mendengus sinis dan berlalu. Namun, gosip pun semakin menyebar luas. Tak hanya di lingkungan restoran, warga sekitar pun mulai ramai membicarakan. Di warung kopi, di pasar, bahkan di jalanan, orang-orang membicarakan Maya dan Ranto. "Kasihan, Bu Maya sepertinya salah langkah. Kok bisa jatuh hati pada tukang sapu? Jangan-jangan tukang sapu itu memang punya niat buruk, mau mengincar hartanya. Ah, perempuan kaya memang kadang bodoh kalau sudah urusan perasaan." Ranto sendiri tidak luput dari cibiran. Sesama tukang sapu ada yang mengejek. "Wah, Ranto, kamu hebat juga ya, bisa bikin janda kaya jatuh hati. Jangan lupa,
Kalau sudah kaya, kami jangan dilupakan. Ada juga yang iri. Pasti ada maunya tuh. Mana mungkin Buma yang benar-benar tulus sama tukang sapu. Ranto hanya bisa tersenyum getir. Dalam hatinya, ia sebenarnya merasa tertekan. Ia tidak pernah berniat mendekati Maya karena hartanya. Bahkan, ia tak pernah berani membayangkan bisa lebih dekat lagi. Baginya, Maya terlalu tinggi, bagai bintang di langit. Ia hanyalah pasir di jalanan yang diinjak orang setiap hari. Namun, setiap kali ia mencoba menjauh, Maya justru semakin mendekat. Maya seakan menemukan ketenangan saat bersama Ranto, sesuatu yang tak bisa diberikan siapapun. Godaan datang tidak hanya berupa cibiran, tapi juga dari pria-pria kaya yang mencoba merebut hati Maya. Salah satunya adalah Dimas, seorang pengusaha muda sukses yang sudah lama mengincar Maya. Dengan pakaian rapi, mobil mewah, dan tutur kata manis, Dimas sering datang ke restoran, menawarkan kerjasama bisnis, sekaligus menyatakan ketertarikan pribadinya. Bu Maya, saya kagum pada ketegaran Anda membangun restoran ini. Saya yakin kalau kita bekerja sama, restoran Anda bisa berkembang lebih besar lagi, bahkan bisa membuka cabang di luar kota. Dan lebih dari itu, saya ingin Anda tahu bahwa saya serius ingin melamar Anda, ucap Dimas dengan penuh percaya diri. Maya mendengarkan dengan sopan, tapi hatinya kosong. Ia sudah sering menerima lamaran seperti itu. Semua kata-kata Dimas terdengar manis tapi hampa, seperti musik indah tanpa jiwa. Terima kasih Pak Dimas, tawaran kerjasamanya akan saya pertimbangkan. Namun untuk urusan pribadi, saya rasa saya belum bisa menjawab, balas Maya dengan tenang. Dimas merasa tersinggung. Ia kemudian mengetahui gosip tentang kedekatan Maya dengan seorang tukang sapu jalanan. Ia pun mencoba memperingatkan Maya. Bu Maya, saya dengar Anda dekat dengan seorang tukang sapu. Maaf kalau saya lancang, tapi saya rasa itu tidak pantas. Anda wanita terhormat, pemilik restoran mewah. Masa harus menjalin hubungan dengan orang semacam itu? Apa kata orang nanti? Maya menatap Dimas dengan tajam. Pak Dimas, saya rasa urusan hati bukan orang lain yang bisa menentukan. Jangan menilai seseorang dari pekerjaannya. Saya lebih menghargai ketulusan dibandingkan kemewahan semu. Ucapan itu membuat Dimas terdiam, sekaligus menumbuhkan rasa kesal. Baginya, tak masuk akal seorang wanita kaya menolak pria mapan sepertinya demi seorang tukang sapu. Sementara itu, Ranto semakin bimbang. Ia menyadari bahwa kehadirannya membuat Maya menjadi bahan gunjingan. Ia takut dianggap merebut sesuatu yang bukan haknya, takut membuat nama baik Maya tercoreng. Suatu sore, ia memberanikan diri bicara jujur kepada Maya. Bu Maya, sebaiknya kita tidak terlalu sering terlihat bersama. Orang-orang sudah banyak yang bicara. Saya tidak ingin nama baik ibu rusak hanya karena dekat dengan saya, kata Ranto dengan nada berat. Maya menatapnya dalam-dalam, lalu berkata lirih, Pak Ranto, justru di saat semua orang menilai saya dari luar, Bapaklah satu-satunya yang benar-benar melihat hati saya. Apa saya harus mengorbankan perasaan saya hanya karena takut pada omongan orang? Ranto terdiam. Kata-kata itu seperti menyalakan api kecil di hatinya. Ia sadar Maya benar-benar tulus, tapi tetap saja rasa rendah diri menghantuinya. Ia takut suatu saat Maya akan menyesal. Di sisi lain, Maya semakin mantap. Baginya kebahagiaan tidak bisa ditentukan oleh omongan orang atau status sosial. Ia tidak peduli meski dunia menertawakannya. Yang penting adalah perasaannya sendiri. Hari demi hari, cibiran semakin keras, godaan semakin kuat. Namun Maya tetap teguh. Ia tahu hatinya tidak bisa dibeli dengan mobil mewah, rumah megah, atau janji manis. Hatinya hanya bisa dimenangkan oleh seseorang yang membuatnya merasa dimengerti. Dan orang itu adalah Ranto, tukang sapu polos yang dianggap remeh dunia, namun justru paling berarti bagi dirinya. Hari itu, langit tampak kelabu. Awan gelap menggantung di atas kota.
seakan menjadi pertanda bahwa sebuah badai besar akan segera datang. Bagi Maya, badai itu bukan hanya cuaca, melainkan juga badai dalam hidupnya. Hubungannya dengan Ranto semakin menjadi bahan perbincangan. Kabar bahwa seorang janda kaya raya pemilik restoran mewah jatuh hati pada tukang sapu polos telah menyebar luas. Ada yang mencibir, ada yang menghina, ada pula yang sinis sambil pura-pura prihatin. Maya sudah kebal dengan omongan orang, tapi hari itu berbeda. Sejak pagi, ia didatangi keluarganya, paman dan bibinya yang selama ini ikut mengurus sebagian aset peninggalan suaminya. Dengan wajah serius, mereka menegur Maya. "Maya, kami sudah dengar kabar yang beredar. Apa benar kamu dekat dengan seorang tukang sapu?" Suara bibinya meninggi. Maya menarik nafas panjang, mencoba tetap tenang. "Iya, Bu. Saya memang dekat dengan Pak Ranto." Seketika paman Maya menepuk meja dengan keras. "Maya, apa kamu sudah tidak punya malu? Kamu pemilik restoran besar, janda terhormat, masa menurunkan derajatmu sedemikian rendah hanya karena pria jalanan?" Hati Maya bergetar, tapi ia tidak mau mundur. "Pak Ranto bukan sembarang pria jalanan. Dia orang baik, tulus, dan bisa menerima saya apa adanya. Itu yang tidak bisa saya temukan pada pria-pria yang datang hanya membawa janji manis dan harta." "Omongan macam apa itu?" bentak pamannya. "Kalau kamu menikah dengan tukang sapu itu, kamu bukan hanya mempermalukan keluarga, tapi juga menghancurkan reputasi restoran ini. Apa kamu siap kehilangan semuanya?" Ucapan itu seperti petir yang menyambar. Maya tahu bahwa keluarganya lebih mementingkan nama baik dan harta daripada kebahagiaan dirinya. Tapi ia juga sadar, keputusan ini akan berpengaruh besar. Restoran yang ia bangun bisa saja hancur, pelanggan bisa lari, dan orang-orang bisa semakin menjauhinya. Malam itu, Maya duduk sendiri di teras rumah besarnya. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah. Ia menatap ke langit gelap yang bertabur sedikit bintang. Hatinya gundah. Ia mencintai Ranto, tapi bisakah ia melawan dunia? Sementara itu, di tempat berbeda, Ranto pun merasakan hal yang sama. Ia mendengar kabar bahwa keluarga Maya menentang keras hubungan mereka. Bahkan ada gosip bahwa Maya dipaksa menikah dengan seorang pengusaha kaya demi menjaga nama baik keluarga. Ranto termenung di kursi kayu kecil di rumah kontrakannya yang sempit. Tangannya gemetar saat memegang gelas teh. Apakah aku sudah terlalu jauh? Apakah benar aku tidak pantas untuknya? Gumamnya lirih. Hari-hari berikutnya, godaan semakin nyata. Dimas, pengusaha muda yang pernah melamar Maya, datang lagi dengan membawa keluarganya. Ia mendatangi restoran Maya, kali ini di hadapan banyak orang. Dengan percaya diri, ia berkata, "Bu Maya, keluarga besar saya mendukung penuh niat saya untuk menikahi Anda. Kami bisa menjamin kehidupan Anda lebih terhormat. Anda tidak perlu lagi dipandang rendah hanya karena berhubungan dengan orang miskin. Tolong pikirkan ini baik-baik." Semua mata tertuju pada Maya, para karyawan, pelanggan, bahkan keluarganya sendiri yang sengaja hadir, menunggu jawaban. Situasi itu terasa mencekam. Maya berdiri dengan tenang, matanya berkilat, suaranya mantap. "Pak Dimas, saya menghargai niat baik Anda, tapi kebahagiaan saya bukan diukur dari harta atau kehormatan yang Anda janjikan. Saya sudah cukup dengan semua yang saya miliki. Yang saya butuhkan hanyalah seseorang yang benar-benar bisa mengerti saya. Dan itu bukan Anda." Kerumunan terdiam. Dimas terkejut, wajahnya memerah karena malu. Ia tidak menyangka Maya akan menolak lamaran itu di depan banyak orang. Sementara keluarganya, terutama paman dan bibinya, tampak marah besar. "Maya, apa kamu sudah gila? Menolak pengusaha terhormat demi tukang sapu?" teriak bibinya. Maya menatap mereka dengan tegas.
Kalau cinta saya pada Ranto dianggap gila, maka biarlah saya disebut gila. Saya tidak butuh pengakuan dunia, saya hanya butuh ketenangan hati. Kata-kata itu menggema di ruangan restoran. Para karyawan yang selama ini hanya berbisik-bisik mulai menunduk, sebagian bahkan terharu melihat keberanian Maya. Malam itu, Maya menemui Ranto. Ia mendapati pria itu sedang menyapu jalan seperti biasa, meski jelas terlihat wajahnya murung. Maya mendekat perlahan. "Pak Ranto," panggilnya lembut. Ranto menoleh, kaget melihat Maya datang malam-malam. Bu, kenapa malam-malam ke sini? Bukankah Anda seharusnya bersama keluarga Anda?" Maya tersenyum tipis, lalu menjawab, "Saya sudah membuat pilihan, dan pilihan itu adalah Bapak." Ranto terdiam, matanya berkaca-kaca. "Bu Maya, saya takut membuat Anda sengsara. Takut kalau orang-orang akan semakin membenci Anda. Saya ini siapa? Hanya tukang sapu jalanan." Maya mendekat, menggenggam tangan Ranto yang kasar karena kerja keras. "Pak Ranto, justru di tangan kasar inilah saya merasa aman. Di senyum tulus Bapaklah saya merasa dimengerti. Apa arti semua harta jika hati saya hampa? Saya tidak peduli lagi dengan omongan orang. Saya hanya ingin hidup sederhana tapi bahagia bersama orang yang saya cintai." Air mata menetes di pipi Ranto. Ia tak pernah menyangka seorang wanita sekelas Maya benar-benar memilihnya. Dalam hatinya masih ada keraguan, tapi cinta Maya yang begitu teguh membuat semua keraguan itu runtuh. Beberapa minggu kemudian, Maya membuat keputusan besar. Ia mengumumkan secara terbuka bahwa dirinya akan menikah dengan Ranto. Berita itu tentu saja mengejutkan banyak pihak. Media lokal menulis judul sensasional. "Janda kaya pemilik restoran nikahi tukang sapu jalanan." Sebagian orang menertawakan, sebagian mencibir. Namun tak sedikit pula yang diam-diam kagum pada keberanian Maya. Para pelanggan restoran sempat menurun, tapi lambat laun kembali normal. Bahkan ada pelanggan baru yang datang karena penasaran dengan kisah cinta Maya dan Ranto. Hari pernikahan pun tiba. Tidak mewah, tidak penuh gemerlap. Hanya sebuah pesta sederhana di halaman restoran, dihiasi bunga-bunga segar dan lampu gantung kecil. Maya mengenakan kebaya putih sederhana, sementara Ranto memakai jas hitam pinjaman. Meski sederhana, kebahagiaan terpancar jelas di wajah mereka. Di hadapan tamu undangan, Maya berkata dengan suara lantang, "Hari ini saya membuktikan bahwa cinta sejati tidak pernah memandang harta ataupun status. Saya memilih hidup bersama orang yang membuat saya merasa dimengerti. Dan saya tidak menyesali pilihan ini." Para tamu terharu, beberapa bahkan meneteskan air mata. Ranto pun berjanji dengan suara bergetar, "Saya mungkin tidak punya harta, tidak punya nama besar, tapi saya punya cinta, kesetiaan, dan ketulusan yang akan saya jaga sampai akhir hidup saya. Itulah yang bisa saya berikan untuk Maya." Suasana pun pecah dengan tepuk tangan dan haru. Bagi banyak orang, keputusan Maya memang kontroversial. Namun bagi Maya sendiri itu adalah pilihan hati. Pilihan yang membuatnya merdeka dari belenggu pandangan dunia. Maya dan Ranto kini memulai hidup baru. Mereka tahu perjalanan tidak akan mudah. Cibiran tidak akan hilang begitu saja. Tapi selama mereka saling menggenggam erat, mereka percaya bisa menghadapi segalanya. Dan di bawah langit malam penuh bintang, Maya berbisik kepada Ranto, "Akhirnya aku tidak lagi sendiri." Ranto tersenyum, menatap wanita yang kini resmi menjadi istrinya. "Aku janji, aku akan selalu ada untukmu seumur hidupku." Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Maya benar-benar merasa bahagia. Sahabat Kisah Luna, dari kisah nyata ini kita belajar bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang harta, kemewahan, atau status sosial. Namun, tentang hati yang tulus, yang mau memahami dan menghargai kita apa adanya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.
Jangan lupa tinggalkan komentar dengan menuliskan kota asal Anda agar kita bisa semakin dekat satu sama lain.